Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. 88,2 FM Anasiha Sakinah dengan Sunnah. Apa kabar pendengar, juga pemirsa yang menyaksikan siaran kami live dimanapun Anda berada. Dari lantai 2 Gedung Markas Dakwah Baji Rupa nomor 8 Makassar. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melapangkan waktu kita untuk kembali bersua di dalam suasana yang penuh kebaikan, di mana kembali sama-sama kita akan mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadits-hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibacakan. Dan tentunya kita kembali akan bersama-sama menyimak program kajian intensif yang digelar selama 9 hari di sepanjang hari-hari pertama di bulan Dzulhijjah. Baik, pagi ini kita kembali akan mendengarkan kajian intensif spesial tentang keutamaan 10 hari Dzulhijjah karya Imam Ibnu Abi Dunya rahimahullah ta'ala. Dan tentunya hari ini kita akan mendengarkan pembahasan sesi yang kelima, 5 Dzulhijjah 1442 Hijriah bertepatan dengan tanggal 15 Juli 2021. Tentunya bersama guru kita Al-Ustadz Abu Muhammad Dzulkarnain bin Muhammad Sunusi Hafizahullah Ta'ala. Dan program intensif spesial ini tidak hanya bisa Anda dengarkan di 88,2 FM, tapi juga bisa Anda simak melalui aplikasi radio resmi kami yang bisa Anda unduh di Play Store dan App Store dengan mengetik Radio An-Nasiha, atau Anda juga bisa menyimak kami via streaming di radio.andasnasiha.com/live. Program ini juga bisa Anda saksikan live di channel TV Hafayu, TV An-Nasiha, Kajian Kebayoran, dan juga dulkarnain.net/live. Baik pendengar, terkait program ini Anda bisa melayangkan pertanyaan Anda dengan cara bergabung ke grup WhatsApp Dzulkarnain MS. Caranya mudah saja, Anda tinggal ketik daftar, kemudian kirim ke 0811447882. Sekali lagi di 0811447882 khusus untuk Ikhwan. Dan untuk akhwat bisa mengirim, ketik daftar dan kirim di 085393 kali 13831. Sekali lagi di 085393 kali 13831. Nah, apa saja yang bisa Anda dapatkan apabila bergabung di grup WhatsApp Dzulkarnain MS ini? Ada tausiah, juga kesempatan untuk ikut program tanya jawab, faedah ringkas, jadwal kajian, serta masih banyak lagi lainnya. Baik, program intensif spesial bulan Dzulhijjah ini diselenggarakan oleh Izalam dan didukung oleh TV An-Nasiha, Radio An-Nasiha, Hafayu TV, Kajian Kebayoran, Peduli Dakwah, Markas Dakwah untuk Bimbingan Talim dan Keamanan Berpikir. Tentu saya tidak akan berbicara panjang-panjang lagi. Segera kita dengarkan kajian spesial kita di sesi yang kelima, keutamaan 10 hari Dzulhijjah karya Imam Ibnu Abi Dunya rahimahullahu ta'ala. Tentunya bersama guru kita Ustadz Abu Muhammad Dzulkarnain bin Muhammad Sunusi Hafizahullah ta'ala. Tafadhal Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabawthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dan seluruh pemirsa yang menyaksikan acara ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sesi yang kelima atau di pertemuan yang kelima di tanggal 5 Dzulhijjah, masih dalam pembahasan mengkaji kitab Fadlu Dzulhijjah, keutamaan atau Fadlu Ashri Dzulhijjah, keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, karya Imam Abu Bakar Ibn Abi Dunya rahimahullahu ta'ala. Baik,
Kita akan memasuki riwayat yang ke-8 dari 20 riwayat yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Kata beliau rahimahullah, kata beliau, haddatsana Syuja'u ibnu Makhlad, menceritakan kepada kami Syuja' bin Makhlad. Ya, Syuja' bin Makhlad Al-Fallas Abul Fadl Al-Baghawi, disebut oleh Ibnu Hajar Saduq. Sebagai kesimpulan para ulama tentang beliau ini. Dan beliau dari rawi Bukhari, Abu Daud, dan Ibnu Majah, wafat pada tahun 235 Hijriah. Kata beliau rahimahullah, haddatsana Hushaim, menceritakan kepada kami Hushaim, yaitu Hushaim bin Bashir. Hushaim bin Bashir ibn Abi Khazim. Abu Khazim itu kakeknya, namanya Al-Qasim bin Dinar As-Sulami Al-Wasiti. Ya, kunyah beliau Abu Muawiyah. Dan sudah pernah berlalu bersama kita Abu Muawiyah yang lain di awal pembahasan, yaitu Abu Muawiyah Muhammad bin Khazim Ad-Darir. Dan telah saya sebutkan bahwa di tingkatan ini ada 4 orang rawi, semuanya berkunyah Abu Muawiyah. Ini Hushaim bin Bashir yang pertama. Yang kedua yang sudah berlalu, Abu Muawiyah Muhammad bin Khazim Ad-Darir. Kemudian yang ketiga, Abu Muawiyah Yazid ibn Zurai. Kemudian yang keempat, Abu Muawiyah Syaiban bin Abdurrahman An-Nahwi Al-Mu'addib. Baik. Dan Abu Muawiyah ini, Hushaim bin Bashir rahimahullahu ta'ala, ini beliau orang yang sangat kuat hafalannya dan sangat ditonjolkan oleh para ulama hadits. Dikatakan bahwa beliau menghafal lebih dari 20.000 hadits. Hushaim bin Bashir ini. Hanya saja ada pembahasan terkait dengan masalah tadlis, irsalul khafi. Ya. Abu Bakar bin Abi Dunya pernah berkata bahwa orang yang mendengar Amr bin Aun menceritakan kepada saya bahwa katanya Hushaim bin Bashir ini sholat subuh itu menggunakan wudhu dari sholat isyanya. Dan ini berlangsung bersama beliau 20 tahun sebelum beliau meninggal. Jadi selama 20 tahun sebelum beliau meninggal, beliau itu sholat subuhnya itu selalu dengan memakai air wudhu dari sholat isyanya. Artinya bahwa beliau di malam hari beliau tidak tidur, tapi beliau gunakan untuk beribadah. Ya, beliau wafat di tahun 183 Hijriah dan umurnya mendekati 80 tahun. Kadang sebagian dari para ulama as-salaf yang terdahulu, apabila umurnya sudah bertambah, sudah lebih dari 40 tahun, mereka lebih giat lagi beribadah. Karena itu disebutkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, di akhir hayat beliau, itu beliau puasa setiap hari. Puasa setiap hari. Iya. Dan ada dari ulama-ulama yang guna persiapan, berlomba bersama ajal, guna mencari husnul khatimah, dia berbuat hal yang seperti itu. Dan itu berjalan di tengah para ulama, karena jiwa itu apabila dia penuh dengan kesadaran terkait dengan umurnya, maka dia akan berbuat sesuatu
yang dia harapkan dengannya bisa husnul khatimah di atasnya. Iya. Dan disebutkan di biografi beliau dari Tadhkiratul Huffaz dari Imam Ahmad rahimahullahu taala. Imam Ahmad berkata, saya mulazama kepada Hushaim bin Bashir ini selama 4 tahun. Dari 4 tahun Imam Ahmad berguru kepada Hushaim bin Bashir. Kata Imam Ahmad, ma sa'altuhu an syai'in illa marrataini haibatan lah. Saya tidak pernah bertanya selama 4 tahun itu tentang suatu apapun, kecuali 2 kali saja. Karena haibah beliau, karena wibawa beliau. Ya. Dan memang ada sebagian ahli hadits yang seperti itu. Dan itu pembawaan manusia, subhanallah ya. Sampai hari ini kalau kita lihat di guru-guru kita, ada yang sebagian guru itu terasa dekat dengannya, gampang bertanya kepadanya. Ada sebagian guru memang pembawaannya wibawa. Mau bertanya kepadanya itu sulit. Bukan dia nggak mau ditanya atau nggak bisa ditanya, tapi subhanallah kadang wibawa sebagian guru seperti itu. Ini berjalan di tengah banyak ulama. Di antara yang paling tersohor adalah Imam Malik rahimahullah. Katakan kalau beliau sudah duduk itu sangat wibawa sekali. Kalau ada yang bertanya Imam Malik tidak menjawab, tidak ada yang berani berkata ulang kepada beliau. Itu yang dibahasakan oleh sebagian ulama dalam syair, ya'bal jawaba fala yuraja'u haibatan wasailuna nawakisul atqani. Beliau tidak ingin menjawab, maka tidak ada yang berani bertanya kembali. Karena wibawa Imam Malik. Orang-orang yang bertanya kepada beliau itu menundukkan kepalanya. Beliau punya keagungan seperti pemilik kekuasaan, padahal beliau bukan pemerintah. Itulah Sultanul Ilm namanya. Baik. Dan dikatakan oleh Imam Ahmad, wa kana kathirat tasbih bainal hadith. Kata Imam Ahmad, Hushaim bin Bashir ini sangat banyak bertasbih antara hadith-hadith yang beliau bawakan. Yaqulu la ilaha illallah, yamuddu biha sawtah. Beliau berkata la ilaha illallah, beliau panjangkan suaranya. Jadi kadang di sebagian riwayat beliau baca hadith, karena di masa para ulama ahli hadith itu kadang seorang ulama ahli hadith menyampaikan hadithnya, dia menyampaikannya pelan-pelan supaya orang-orang mencatat darinya. Atau kadang dia sampaikan dan ada yang menyambung suaranya, apalagi kalau di majelis itu dihadiri ribuan bahkan puluhan ribu orang, ya, maka itu tidak ada mikrofon pada masa itu. Maka ada orang-orang yang menyambung suara, namanya mustamli. Nah itu ketika si guru berbicara, ada yang nyambung suaranya, dari penyambung pertama menyambung kepada penyambung yang kedua, penyambung yang ketiga, dan seterusnya sesuai dengan keperluan besarnya majelis. Sampai semuanya mendengar di majelis itu. Nah, di sela-sela itu kadang namanya sela-sela diam. Ya, tapi Hushaim bin Bashir, beliau banyak bertasbih di situ, mengucapkan la ilaha illallah. Iya. Dan ada yang menarik sebenarnya di pembahasan riwayat, karena Hushaim bin Bashir ini ada sedikit kelemahan pada riwayatnya terkait dengan Az-Zuhri. Ya, karena hadits-hadits Az-Zuhri itu beliau sudah catat dalam sebuah lembaran, tapi lembarannya diterbangkan oleh angin. Akhirnya beliau waktu itu belum kembali memungkinkan hafalannya terhadap hadits-hadits. Makanya sejumlah riwayat beliau dari Az-Zuhri itu ada kekeliruan. Iya. Dan ini menunjukkan kepada kita semua metode para ulama dahulu itu di dalam menghafal hadits. Jadi mereka kadang kalau sudah duduk di depan guru, itu langsung hafal apa yang diucapkan oleh guru. Begitu dia kembali ke rumahnya, dia tulis apa yang dia hafal hari tersebut. Kemudian setelah itu, tulisan itu, dari tulisan tersebut diulangi lagi sampai betul-betul mutqin.
Jadi ada namanya hafalan, ada itqan. Diulangi supaya tidak lupa lagi. Nah, ini kadang di fase-fase tersebut ada ada hal yang terjadi pada rawi sehingga terjadi bentuk-bentuk kelemahan. Baik. Kemudian kata beliau di sini Hushaim ibn Bashir rahimahullahu taala. Dan Hushaim bin Bashir ini dari rawi Kutubus Sittah. Kata Hushaim bin Bashir rahimahullah, haddatsana Khalid, menceritakan kepada kami Khalid. Ya, Khalid di tingkatan ini banyak ya, cuman kalau Hushaim berkata Khalid itu enggak ada lain, maksudnya adalah Khalid bin Mihran Abul Manazil, bisa juga dibaca Abul Munazil. Khalid bin Mihran Abul Manazil Al-Hadda Al-Basri. Ya. Ini dari Basra. Kalau Hushaim bin Bashir dari Wasit, berdekatan. Sama-sama di Irak. Khalid bin Mihran Abul Manazil Al-Hadda, beliau thiqah. Beliau thiqah. Al-Hadda itu artinya tukang sepatu. Tukang sepatu. Tapi beliau bukan tukang sepatu. Disebutkan bahwa beliau ini duduk bertetangga dengan orang-orang yang kerjanya bikin sepatu. Makanya kalau disebut beliau Khalid, itu orang menunjuk ke sana. Jadi seakan-akan beliau tukang bikin sepatu, tapi sebenarnya tidak, karena bertetangga saja. Tapi di kalangan ahli hadits itu digelari Al-Hadda. Dikenal dengan Khalid Al-Hadda. Itu banyak diketemukan di riwayat beliau. Ya. Dan beliau ini thiqah dari rawi al-jamaah, dari rawi Kutubus Sittah. Disebutkan oleh Adz-Dzahabi di Tadhkiratul Huffaz, beliau meninggal pada tahun 141 atau 142 Hijriah. Kata beliau, haddatsana Abu Utsman, kata Khalid menceritakan kepada kami Abu Utsman. Ini Abu Utsman An-Nahdi. Abu Utsman An-Nahdi. Iya. Abu Utsman An-Nahdi, nama lengkapnya Abdurrahman bin Mul. Abdurrahman bin Mul. Mimnya itu bisa 3 harakat, bisa bim mul, bisa bim mal, bisa bim mil. Abu Utsman An-Nahdi. Dan beliau ini tabi'in muhadram. Muhadram itu istilah ya untuk seorang tabi'in. Dia sebenarnya hidup di masa Nabi, tapi tidak berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Tadinya beliau tinggal di Kufa. Abu Utsman An-Nahdi ini. Dan beliau hidup di masa itu. Nah, di masa Nabi hidup. Beliau sudah masuk Islam, tapi tidak berjumpa dengan Nabi. Jadi orang yang hidup di masa Nabi, tapi tidak berjumpa dengan Nabi, itu tidak dihitung sahabat. Karena sahabat itu syaratnya adalah thubutul liqa. Telah terjadi perjumpaan dengan Nabi walaupun sesaat. Dan beliau ini tidak berjumpa, hanya semasa saja. Karena itu di tingkatan tabi'in, beliau di tingkatan paling tingginya. Iya. Itu ada sejumlah tabi'in disebut sebagai muhadramin. Orang-orang yang muhadram. Kelasnya seperti itu. Hidup di masa Nabi tapi tidak berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Abu Utsman An-Nahdi ini beliau hadir di berbagai jihad fi sabilillah. Sampai di masa pemerintahan Umar bin Khattab juga beliau hadir. Dan beliau pernah datang ke kota Madinah dan duduk sekian lama di sana mengambil ilmu. Selain daripada sejumlah sahabat, dimaklumi keberadaan mereka di Irak. Abu Musa al-Asy'ari, Abdullah bin Mas'ud. Kemudian pemerintahan Ali bin Abi Thalib juga dimaklumi bagaimana wilayah beliau dulu di Irak. Abu Utsman An-Nahdi tadinya beliau di Kufa. Setelah itu beliau pindah ke Basra. Karena ketika terjadi kejadian
terbunuhnya Al-Husain radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, saya tidak akan tinggal di sebuah negeri yang di situ ada cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbunuh. Maka beliau pun pindah ke Basra. Ya. Abu Uthman An-Nahdi ini adalah seorang tabi'in, disepakati akan kefiqahannya dalam riwayat dan sangat kuat riwayatnya. Dan beliau juga adalah seorang yang ahli ibadah. Seorang yang ahli ibadah. Ya, ada yang mengatakan bahwa beliau meninggal pada tahun 95 Hijriah, ada yang mengatakan meninggal pada tahun 100 Hijriah. Dan beliau hidup sekitar 130 tahun atau lebih. Hidup 130 tahun atau lebih. Rahimahullahu ta'ala. Dan riwayat-riwayat beliau berada di Kutubus Sittah. Baik, Abu Uthman An-Nahdi rahimahullahu ta'ala berkata, kanu yufaddiluna thalatha asyarat. Adalah mereka, kanu, kalau seorang tabi'in seperti beliau ini berkata mereka, ya artinya yang dia maksud adalah para sahabat Rasulullah SAW dan para tabi'in. Ya, adalah mereka, kanu yufaddiluna thalatha asyarat. Jadi di sini di riwayat ini disebutkan dari ucapan Abu Uthman An-Nahdi, ya datang di dalam sebagian cetakan buku ini, dan ini di sebagian riwayat diisyaratkan oleh Ibnu Rajab, bukan dari ucapan Abu Uthman An-Nahdi, tapi dijadikan hadits marfu' kepada Nabi. Jadi Abu Uthman meriwayatkan dari Aban bin Uthman ibnu Affan, dari Abu Dar Al-Ghifari, bahwa Rasulullah bersabda, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yufaddil, beliau yang lebih mengutamakan. Tapi itu ada kelemahannya. Dan yang populernya ini dari ucapan Abu Uthman An-Nahdi rahimahullahu ta'ala, menjelaskan bagaimana situasi para sahabat dan manusia di masa itu. Iya. Menunjukkan mereka mengagungkan 3/10. Dikatakan kanu yufaddiluna thalatha asyarat. Mereka mengagungkan 3/10. Apa itu? Al-Ashar al-Awwal min Dzulhijjah. Yang pertama, 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Kemudian yang kedua, wal Ashar al-Awakhira min syahri Ramadan. 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Dan yang ketiga, wal Ashar al-Awwala min al-Muharram. Dan 10 hari pertama dari bulan Muharram. Ini 3/10 yang diagungkan di tengah para sahabat dan para tabi'in. 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, dan 10 hari pertama dari bulan Muharram. Dari bulan Muharram. Ya, dan ini kembali ya penegasan tentang keutamaan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, dan ini dikenal di kalangan para as-salaf. Ya, hal yang terkenal. Dan ini subhanallah perubahan dalam pengetahuan dan ilmu. Karena kita di masa sekarang ini kita tidak mengenal kecuali bulan Ramadan. Paling afdalnya dari bulan Ramadan adalah akhirnya 10 hari terakhir. Kita tidak kenal yang lainnya. Padahal subhanallah sudah kita terangkan di awal pembahasan bahwa sebagian ulama itu ada yang memandang secara mutlak bahwa yang paling afdal dari seluruh hari-hari kehidupan dunia adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Seperti saat ini. Iya. Jadi itu 10 hari pertama yang paling utama. Yang paling afdalnya. Dan tidak ada yang lebih utama daripada itu. Iya. Baik. Jadi dikatakan bahwa mereka mentafdil 3/10. 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, dan 10 hari pertama dari bulan Muharram. Dari bulan Muharram. Karena itu harusnya 10 hari
bulan Dzulhijjah ini itu kita gunakan dan kita manfaatkan dengan sebaik mungkin pada hal yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ini dari kesempatan dan peluang yang belum tentu berulang. Belum tentu berulang. Ya, sebagaimana kalau kita di bulan Ramadan kita berusaha menggunakannya sebaik mungkin karena itu kesempatan belum tentu berulang. Sama dengan hari-hari yang mulia ini. Kemudian di riwayat yang ke-9 kata beliau haddatsana Khalaf ibn Hisham. Ini Khalaf bin Hisham Al-Bazzar yang sudah berlalu bersama kita Abu Muhammad rahimahullah Al-Mukri ahli qiraah yang meriwayatkan dari Sulaim bin Isa Al-Kufi dari Hamzah bin Habib Az-Zayyad. Dan sudah kita terangkan biografinya di pertemuan yang telah lalu. Ya, kata beliau, haddatsana Daud ibnu Abdurrahman. Ini Daud bin Abdurrahman Al-Attar, Abu Sulaiman Al-Makki. Dan beliau ini dari guru Imam Syafi'i. Bahkan dari guru-guru Imam Syafi'i yang terdahulu. Kibar syuyukh Asy-Syafi'i. Itu dibahasakan oleh Imam Adz-Dzahabi dan selainnya. Abu Sulaiman Al-Makki. Beliau tinggal di Mekah, thiqah rahimahullah. Ya. Ayah beliau Abdurrahman ini dari negeri Syam dan dia adalah seorang tabib. Adalah seorang tabib dan seorang Nasrani, belum masuk Islam. Ya. Dan ayahnya juga penjual sama Attar juga penjual wangi-wangian. Kemudian ayahnya ini pindah ke Mekah, dia masuk ke Mekah. Kemudian dia tinggal di sekitar tempat menara adzan. Ya. Dan anehnya, dia berkata kepada anak-anaknya, atau anak-anaknya semuanya, dia anjurkan untuk mempelajari Al-Quran dan mempelajari ilmu. Maka anak-anaknya semuanya Muslim. Anak-anaknya Muslim termasuk Daud ini, dan semuanya dimasukkan untuk belajar Al-Quran dan belajar ilmu. Subhanallah. Tapi bapaknya sendiri Nasrani. Dan disebutkan masuk Islam. Iya. Dan kata Imam Adz-Dzahabi, hikayat tentang itu sahih. Hanya saja saya heran, kenapa ada seorang kafir Nasrani, dia bisa tinggal di Mekah. Kata beliau mungkin karena profesinya sebagai tabib diperlukan oleh orang-orang di masa itu. Jadi itu memang ada pembahasannya, asalnya orang-orang kaum musyrikin, orang-orang kafir tidak boleh masuk Mekah dan Madinah. Tapi diperkecualikan kalau ada hajat dan keperluan. Ada hajat dan keperluan. Mungkin dari sudut itu, kata Imam Adz-Dzahabi. Al-Attar ini disebutkan oleh As-Sam'ani, itu nisbat kepada mihna atau kepada khirfah. Pekerjaannya menjual wangi-wangian. Pekerjaannya menjual wangi-wangian. Dan ini nisbat dipakai oleh sejumlah ahli hadits dari sudut khirfah mereka. Jadi ada para ulama ahli hadits itu kerjanya cuma jual wangi-wangian saja. Iya. Dan beliau ini dari rawi yang riwayatnya ada di dalam Kutubus Sittah, lahir pada tahun 100 Hijriah dan wafat pada tahun 174 atau 175 Hijriah. Kemudian kata beliau, An Abdullah bin Uthman ibn Khuthaim. Dari Abdullah bin Uthman ibn Khuthaim Al-Qari Al-Makki, Abu Uthman Al-Makki. Al-Qari itu panjang ya, Al-Qari, bukan Al-Qari ya, beda. Kalau Al-Qari itu nisbat ke qiraah, dia ahli qiraah. Al-Mukri. Tapi kalau Al-Qari pakai ya itu nisbat kepada qarah.
ya nama tempat. Dan beliau ini hasanul hadits, haditsnya diriwayatkan oleh Al-Bukhari secara ta'liq dan dikeluarkan oleh Imam Muslim dan Imam 4. Wafat pada tahun 132 Hijriah. Baik. Kemudian kata beliau, an ibni Abi Mulaika, dari Ibn Abi Mulaika. Ibn Abi Mulaika, nama beliau Abdullah bin Ubaidillah. Ibn Abi Mulaika. Abu Mulaika sendiri namanya Zuhair bin Abdullah bin Jada'an. Iya, Al-Qurashi, At-Tamimi, Al-Makki, Al-Ahwal. Al-Ahwal. Kunyah beliau Abu Bakar, dan dia mengatakan kunyahnya Abu Muhammad. Kalau Ad-Dhahabi mengatakan dua-duanya kunyahnya. Ibn Abi Mulaika ini berjumpa dengan, dia mendapati 30 orang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya bisa dimaklum ya luasnya, banyaknya beliau berguru. Beliau masih mendapati 30 orang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau seorang rawi yang thiqah, ahli fikih terkenal. Beliau qadhi di Mekah di masa pemerintahan Abdullah bin Zubair. Dan beliau juga muadzin di Mekah. Ya, Al-Ahwal. Al-Ahwal itu gelar, maksudnya itu sebenarnya penyebutan ya, dan sebagian rawi disebut seperti itu Al-Ahwal. Ahwal itu di matanya ada kayak juling sedikit di matanya. Al-Ahwal. Iya. Itu sudah berlalu bersama kita ya, Abu Muawiyah Muhammad bin Khazim Ad-Darir, buta. Ini Al-Ahwal, Al-Amash. Itu penyebutan sebagian cacat, memang asalnya tidak boleh disebut ya. Tapi karena dia dikenal di kalangan ahli hadits, sudah kayak panggilan dan definisi, maka itu nggak ada masalah ya. Jadi kalau ditanya mana rumahnya Abdullah, orang kan Abdullah terlalu banyak. Abdullah mana? Abdullah Al-Ahwal. Orang bukan ingin menyebut cacat dia, tapi untuk membedakan dengan yang lain. Iya, untuk membedakan dengan yang lain. Itu litarif namanya, untuk pengenalan. Dan itu dibolehkan, dan itu bukan ghibah. Karena itu ucapan buruk kepada seseorang, itu ada yang diperkecualikan. Dan itu yang disebut oleh Imam Nawawi rahimahullah, dibahasakan oleh sebagian ulama dalam 2 bait syair. Wal qadahu laysa bighibatin fi sittatin mutadallimin wa mu'arrifin wa muhaddiri wa mujahirin fisqan wa mustaftin wa man talabal i'anata fi izalati munkari. Celaan yang bukan ghibah itu ada 6. Yang pertama adalah orang yang dizalimi. Ya, dia dizalimi, maka untuk mengadukan kezaliman yang dilakukan terhadapnya, atau untuk dia terhindar dari kezaliman, dia harus menyebut keburukan orang yang menzaliminya. Saya diperlakukan begini dan begini. Itu nggak ada masalah, diperkecualikan, dibolehkan. Yang kedua adalah ta'rif. Ini yang kita bahas sekarang. Memang panggilannya seperti itu, sudah dikenal dengan definisi itu. Kemudian yang ketiga, muhaddir, orang yang mentahdir. Dia memperingatkan dari kejelekan, dari bahaya. Hati-hati, si fulan itu pencuri. Ya, supaya orang jangan tertipu dengannya, nanti kecurian juga. Iya. Dan itu yang dilakukan oleh banyak ulama Islam. Mereka ingatkan tentang rawi, ini rawi lemah riwayatnya, ini rawi pendusta, ini rawi lisannya berbahaya, ini rawi begini dan begini. Nah, itu peringatan supaya orang jangan keliru dalam mengambil riwayat. Nah, itu dari hal yang diperbolehkan. Kemudian yang keempat, yang boleh dibicarakan kejelekannya adalah orang yang terang-terangan dengan kefasikan. Ya, kefasikannya dilakukan terang-terangan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Setiap umatku adalah dimaafkan kecuali orang yang terang-terangan. Kemudian yang kelima, wa mujahirin fisqan wa mustaftin. Ada orang yang minta fatwa, dia datang kepada
seorang guru, dia minta fatwa. Karena fatwanya itu harus menyebut nama, dia sebut nama. Ada masalah. Iya. Atau disebut sebagian kejelekan yang terkait khusus, tapi untuk minta fatwa itu dibolehkan. Dan yang keenam, man talabal i'anata fi izalati munkari. Orang yang meminta bantuan untuk merubah kemungkaran. Jadi itu dari terang-terangan menyebut hal yang jelek itu diharamkan asalnya, diperkecualikan 6 hal ini. Diperkecualikan 6 hal yang kita sebutkan tadi. Baik. Kata beliau rahimahullah, an Muhammad bin Abdullah bin Sayfi. Dari Muhammad bin Abdullah bin Sayfi. Ini diberi biografi oleh Al-Bukhari di Tarikh Al-Kabir. Dan disebutkan juga hal yang sama oleh Ibnu Abi Hatim dalam Al-Jarh wa Ta'dil. Namun tidak mereka sebutkan tentang apapun. Tidak ada jarh, tidak ada ta'dil terkait dengan Muhammad bin Abdullah bin Sayfi ini. Hanya saja disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab Ats-Tsiqat. Iya. Jadi ini paling sedikitnya dia adalah rawi yang majhul al-hal, tapi bisa dijadikan sebagai pendukung atau bisa menerima dukungan hadits ini. Annahu qala li Ka'ab, beliau berkata kepada Ka'ab, ini Ka'bul Akhbar. Ya. Dan beliau ini dari tabi'in Ka'ab. Ya, kalau tabi'in itu asal riwayatnya kalau disebut keutamaan, yang keutamaan ini hanya Nabi yang bisa menyebutkannya, maka itu disebut riwayat mursal. Disebut riwayat mursal. Ya karena kabar yang dia beritakan punya hukum marfu. Dan dia tabi'in meriwayatkan hukum marfu, berarti itu haditsnya mursal. Iya. Dan ini hadits sudah berlalu ya bersama kita. Jadi dia mursal. Tapi ada kelemahan yang masih bisa menerima dukungan. Ya, jadi kalau dihasankan itu nggak ada masalah ya. Baik. Dan sudah berlalu 5 riwayat terkait dengan hal ini. Semuanya di atas makna yang sama. Jadi kata Ka'ab, la a'lamu amalan afdala minal amali fil asyara. Atau fil asyur. Saya tidak mengetahui ada amalan yang lebih afdal daripada amalan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Qala qultu, ay Ka'ab, wala jihadun fi sabilillah? Qala la, wa in sama an-nahar wa rabata al-lail. Maka saya berkata, tidak pula lebih utama daripada jihad fi sabilillah. Maka beliau berkata tidak. Tidak lebih utama daripada amalan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Tidak pula dikalahkan oleh jihad fi sabilillah. Wa in sama an-nahar, walaupun dia puasa di siang hari, wa rabata al-lail. Ya. Dan dia melakukan ribat, berjaga di tanah perbatasan yang dikhawatirkan ancaman musuh. Dia selalu di situ di malam hari. Dan ribat ini dari amalan besar ya. Ya, itu semua tidak bisa mengalahkan keutamaan amalan di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Illa rajulun ustushhida fi sabilillah. Kecuali seorang itu dia mati syahid di jalan Allah. Ya, dan ini sama ya dengan riwayat-riwayat sebelumnya. Ini subhanallah, sekali lagi hadits ini harusnya selalu menjadi renungan tentang keutamaan besar yang Allah berikan kepada kita di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Iya. Dan ini mungkin pintu pahala dan kebaikan Allah selipkan untuk kita di hari-hari yang subhanallah kasus baru COVID meroket dengan sangat tinggi, sangat melonjak tajam. Iya. Dan harusnya kejadian-kejadian yang seperti ini itu menjadi pintu-pintu ketaatan untuk kita semua. Kita buka pintu kebaikan untuk kita. Iya. Jadi teman-teman yang mungkin tenaga kesehatan yang semakin berjibaku menghadapi kondisi sekarang ini, kewalahan di mana-mana,
Ya, ingat bahwa ini 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Orang yang menyelamatkan satu jiwa itu, berusaha menyelamatkan satu jiwa itu seakan-akan dia menghidupkan seluruh manusia. Itu pahala yang besar sekali. Dan ketika hal tersebut dia lakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, itu adalah amalan yang paling afdal. Dilakukan di hari-hari terbaik di kehidupan dunia ini. Iya. Demikian pula dari aparat keamanan yang sudah menjaga di titik-titik penyekatan, jangan sampai orang-orang bertebaran ke sana sini. Semakin besar dampak dari COVID ini bisa membahayakan atau semakin luas potensi orang-orang terjangkit. Nah, itu juga amalan besar ya dari aparat keamanan, disyukuri akan hal tersebut. Ya, nah, itu amalan kebaikan, amalan ketaatan. Hendaknya hendaknya seorang itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi taufik kepadanya. Dia di atas amalan yang besar itu di kondisi yang seperti ini. Dan paling tidaknya seorang itu beriman kepada takdir. Beriman kepada takdir itu salah satu rukun iman. Amalan besar di dalam hati. Itu luar biasa kalau hal itu dia lakukan di hari-hari ini. Demikian pula dia ridha akan ketentuan Allah. Setiap muslim itu berbaik sangka kepada Allah. Kondisi yang seperti ini seorang berbaik sangka kepada Allah. Bahwa di belakang ujian ini ada hikmahnya. Mungkin ada hal-hal yang terbaik ya Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita. Atau mungkin itu adalah teguran untuk dosa-dosa kita, kesalahan kita. Sehingga kita memperbanyak tobat, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Mungkin di banyaknya kondisi dan kejadian, banyak yang sakit, ada yang meninggal. Kita banyak berdoa untuk saudara-saudara kita yang sakit. Kita doakan dari saudara-saudara kita yang meninggal. Itu pintu ketaatan amalan salih. Iya. Pintu ketaatan dan amalan salih. Mungkin hal-hal tersebut kalau di kondisi biasa, kita tidak mengingatnya. Tapi begitu di kondisi memang hal itu menimpa kita, kita ingat hal itu, kita buka untuk diri kita pintu-pintu ibadah. Pintu-pintu ibadah. Ada orang yang tertimpa COVID misalnya, kita lihat, kita dengar, kita berdoa. Supaya dengan doa itu kita tidak tertimpa kejadian yang sama. Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalahu bih atau mimma ibtalaka bih wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Nah, itu kan bacaan doa ya, kalau ada orang yang kena musibah, kita baca itu, maka kata Nabi, dia tidak akan ditimpa oleh musibah itu. Ya. Itu mungkin dia tidak bisa baca dari doa itu kalau di kondisi biasa. Di kondisi biasa. Tapi Allah bukakan untuk kita pintu-pintu ketaatan. Tapi hati-hati, subhanallah, di hari-hari ini namanya syaitan. Syaitan itu memang cari pengikut. Yang membuat manusia jauh dari kebaikan. Di kondisi yang harusnya umat Islam itu, kaum muslimin, atau masyarakat Indonesia ini harusnya bahu-membahu untuk bersama-sama pemerintah menyelesaikan masalah COVID ini, malah ada orang-orang yang kerjanya memecah belah, melemahkan, ya, dengan bentuk mencela, mencaci maki, dan menebarkan berita-berita hoax, atau yang semisal dengan hal tersebut. Dan ini hati-hati, kita di bulan penuh dengan keutamaan. Berbuat dosa itu lebih besar masalahnya. Bukan hal orang sudah di musim hujan harusnya dia bersyukur mengambil manfaat. Nah, ini malah dia bikin kemarau untuk dirinya. Nah, untuk sebagian orang. Maka pintu-pintu ketaatan di bulan Dzulhijjah ini harusnya menjadi renungan bersama untuk kita semua. Baik, riwayat yang terakhir mungkin untuk kesempatan ini. Dikatakan di sini oleh penulis rahimahullah, haddatsana Ali ibn al-Ja'ad, ceritakan kepada kami
Ali ibn al-Ja'ad. Ini Ali ibn al-Ja'ad ibn Ubaid Abul Hasan al-Jauhari al-Baghdadi. Ya, dikenal dengan al-Jauhari. Dan beliau ini yang punya musnad ya, fawaid yang disebut dengan nama al-Ja'diyat. Ya, dicetak dalam sebagian cetakan ada 1 jilid, ada yang dicetak 2 jilid. Dan beliau thiqah, thabat. Hanya saja memang ya namanya manusia ada kekeliruan-kekeliruan, kesalahan-kesalahan. Kadang jatuh dalam sebagian bid'ah. Iya. Namun beliau ini dari rawi al-Bukhari dan Abu Daud. Ali bin al-Ja'ad rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, haddatsana Zuhair ibn Muawiyah. Zuhair bin Muawiyah ini kunya beliau Abu Khaythama. Jadi Zuhair bin Muawiyah bin Hudayj al-Ju'fi, Abu Khaythama al-Kufi. Ya, beliau Abu Khaythama, sama dengan Abu Khaythama an-Nasai kemarin, Zuhair bin Harb. Kunyanya sama, namanya sama, tapi beda di nama bapak. Yang sana Zuhair bin Harb, kalau ini Zuhair bin Muawiyah. Jadi yang membedakan di nama bapaknya, yang membedakan nisbatnya juga. Kalau sana An-Nasai, Zuhair bin Harb An-Nasai, kalau ini Zuhair bin Muawiyah Al-Ju'fi. Dan membedakan tabaqatnya, tingkatannya. Ya, kalau Zuhair bin Harb itu di tingkatan guru Abu Bakar ibn Abi Dunya. Kalau Zuhair bin Muawiyah itu bukan di gurunya, tapi di tingkatan gurunya, di atasnya lagi. Di atasnya. Dan itu mudah ya bagi orang yang terbiasa belajar hadits, terbiasa membaca rawi-rawi, melihat tingkatan-tingkatan dan tabaqat, itu gampang untuk membedakan. Baik. Beliau ini lahir pada tahun 100 Hijriah dan wafat pada tahun, ada yang mengatakan 172, ada yang mengatakan 173, ada yang mengatakan 174 Hijriah. Kata Imam Ahmad, kana min ma'adinis sidq. Dalam sebuah nukilan lain, mima'adinil ilm. Beliau ini dari tambang kejujuran, dari tambang ilmu. Kalau orang menambang, ngeluarin kejujuran, mengeluarkan ilmu, dari situ keluarkan. Memang Zuhair bin Harb ini sangat terkenal sekali di masanya. Dari sudut hafalan, kepercayaan orang-orang terhadap beliau, ya riwayat-riwayat. Baik. Nah, ini hadits beliau diriwayatkan oleh penulis Kutubus Sittah. Kata beliau, dari Zuhair bin Muawiyah, dari Abdul Karim Al-Jazari. Abdul Karim Al-Jazari. Nama lengkapnya Abdul Karim bin Malik Al-Jazari, Abu Sa'id Al-Umawi. Dan beliau thiqah mutkin dari rawi Al-Jama'ah. An Sa'id bin Jubair, dari Sa'id bin Jubair radhiyallahu rahimahullahu ta'ala, dari tokoh para tabi'in, Sa'id bin Jubair bin Hisham Al-Asadi Abu Abdullah Al-Makki. Dan ini sudah berlalu biografi beliau. Ya, meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Dan di sini dari ucapan Sa'id bin Jubair, karena Sa'id bin Jubair ini gudang tafsir dan ilmu. Makanya disebutkan di sini dari ucapan beliau dari kalangan ulama tabi'in. Kata beliau, "Ma minasyuhuri syahrun a'zamu min Dzulhijjah." Tidak ada dari bulan-bulan apapun satu bulan yang lebih utama daripada Dzulhijjah. Ini bahasa keutamaan ya, yang seperti ini hanya boleh diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu ini arahnya memang Sa'id bin Jubair yang berucap. Tapi ketika seorang tabi'in berkata seperti itu seperti kalau dia berkata dari sunnah begini. Maksudnya itu yang diketahui oleh tabi'in tersebut, dia dapat dari Nabi sebenarnya. Cuman tidak disebut nama sahabatnya yang meriwayatkan dari Nabi siapa. Maka ini mirip dengan riwayat hadits mursal. Nah, ini sama ya dengan riwayat sebelumnya. Jadi kalau dari sudut riwayat bisa dikuatkan dengan riwayat-riwayat yang telah berlalu. Bahwa tidak ada bulan yang lebih utama, yang lebih agung daripada bulan Dzulhijjah. Iya, daripada bulan Dzulhijjah. Baik. Jadi begitu dari
sudut pembahasan di sini, karena seluruh rawinya itu kepada Said bin Jubair semuanya thiqah. Iya. Dan ini ada pendukung ya di riwayat Al-Bukhari dari Abdullah bin Umar. Rasulullah SAW bersabda di Hajjatul Wada, ala ayyu syahrin ta'lamuna a'zamu hurman. Iya. Kata Nabi SAW, tahukah kalian ada satu bulan yang lebih besar kehormatannya? Kalau maka orang-orang itu berkata, ala syahruna hadha. Maka mereka menjawab, enggak, bulan kami ini bulan Dzulhijjah. Maka ini sama ya dengan makna di sini, penegasan bahwa bulan Dzulhijjah itu adalah bulan yang teragung. Bulan yang teragung. Baik. Ini semuanya dari keutamaan yang sangat besar, patut kita syukuri. Kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan dan umur berada di bulan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Untuk kelanjutan kitab kita akan bahas insyaallah di pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam. Baik, demikianlah pembahasan kitab keutamaan 10 hari Dzulhijjah karya Imam Ibnu Abi Dunya rahimahullahu taala bersama guru kita Ustadz Abu Muhammad Dzulkarnain bin Muhammad Sumusafi sallallahu taala. Dan pembahasan hari ini telah kita lalui sesi yang kelima, berarti tersisa 4 hari lagi insya Allah. Kita akan bersama-sama mengikuti program kajian intensif spesial ini. Baik pendengar, saatnya kita masuki sesi tanya-jawab program ini. Dan buat Anda yang ingin melayangkan pertanyaan, silahkan dikirim di 0811478882 atau di 085393 kali 13831. Nah, buat Anda yang belum bergabung, silahkan ketik daftar dan kirim ke nomor yang tadi yang saya sebutkan 0811447882 untuk ikhwan dan 085393 kali 13831 untuk akhwat. Baik pendengar, sekarang saatnya kita masuki sesi tanya jawab, dan tanpa banyak membuang waktu lagi saya langsung saja bacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di redaksi kami. Baik, pertanyaan pertama dari Ummu Fatih, akhwat 30. Bagaimana mengisi hari-hari mulia di awal bulan Dzulhijjah bagi wanita yang sedang haid? Apa yang sebaiknya dilakukan agar tetap mendapat pahala yang berlimpah di 10 hari ini, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Seorang perempuan yang haid itu dia hanya terhalang pada beberapa hal saja. Terhalang dari sholat, terhalang dari puasa. Kalau di musim haji dia terhalang dari tawaf di Ka'bah. Itu saja menghalanginya. Selain daripada itu tidak terhalang. Ya, maka seluruh pintu ketaatan terbuka untuknya. Karena itu di konteks seperti ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan Hajjatul Wada dari akhir Dzulqa'dah, kemudian beliau masuk ke kota Mekah di tanggal 5 Dzulhijjah. Perjalanan 9 hari dari Mekah, atau 8 hari. Dari Madinah ke Mekah. Begitu masuk ke Mekah, Aisyah radhiyallahu taala anha sebelum masuk ke Mekah di daerah yang bernama Sarif, Aisyah radhiyallahu taala anha haid. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "If'ali ma yaf'alul hajj, ghaira an tatufi bil bait hatta tatahuri." Wahai Aisyah, lakukanlah segala yang dilakukan oleh orang yang berhaji, kecuali tawaf di Ka'bah, sampai kamu suci. Kalau sudah suci baru boleh. Jadi itu konteks dari hadits menunjukkan bahwa perempuan yang sedang haid itu tidak dilarang melakukan ibadah apapun, menggunakan
keberadaan dirinya di bulan Dzulhijjah, apalagi Aisyah di kondisi haji, dia boleh melakukan ibadah apa saja kecuali tawaf, dan tentunya kecuali puasa, sholat, itu sudah dimaklumi. Nah, disebutkan karena sudah dimaklumi. Maka ibadah-ibadah yang lain bisa dia lakukan, dari berzikir, bertakbir, bertahlil, bertahmid, membaca Al-Quran, ya. Apalagi ibadahnya dalam bentuk berkurban, itu boleh dia lakukan. Nah, ibadah-ibadah itu saya sudah terangkan, ada yang terkait dengan hati, ada yang terkait dengan lisan, ada yang terkait dengan anggota tubuh. Banyak pintu ketaatan. Hatinya saja itu dia ridha ketentuan Allah kepadanya sebagai anak perempuan Adam kena haid. Dia ridha akan ketentuan Allah, itu keimanan kepada takdir. Dia sudah dapat pahala yang luar biasa, keimanan kepada takdir. Iya. Maka jangan dia luputkan. Apalagi dihadirkan kesyukurannya kepada Allah berada di bulan ini dengan berbagai nikmat dan karunia, keberadaan hatinya betul-betul mentauhidkan Allah, hanya mengakui nikmat itu datangnya dari Allah. Itu dari tauhid dia tegakkan. Itu mana dari takbir, tahlil, tahmid, dan berbagai ibadah yang dilakukan di bulan Dzulhijjah ini. Semoga Allah memberi taufik pada semuanya. Baik, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya Ustaz dari Ummu Bilal Akhwat 17. Apakah boleh orang yang berkurban melakukan hubungan suami istri selama 10 hari di awal Dzulhijjah, Ustaz? Nggak ada masalah ya dengan hal tersebut. Nggak ada hal yang melarang. Tapi kalau seorang berpuasa, dimaklum ya, itu tidak diperbolehkan. Karena itu dari pembatal puasa. Tapi ini puasa sunnah ya. Kalau batal, tidak ada kewajiban bayar kafar. Kalau itu terjadi malam hari, itu nggak ada masalah dari hal yang dihalalkan, diperbolehkan. Semoga Allah memberi taufik pada semuanya. Nah, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya Ustaz keluar dari tema. Wati Akhwat 15. Ustadz, Ana mau belajar ilmu agama, tetapi orang tua tidak izinkan. Dan jika orang tua melarang Ana pakai cadar, apakah boleh Ustadz Ana tidak pakai cadar? Afwan. Itu memang kadang ujian ya pada sebagian orang dalam jalan untuk istiqamah, jalan untuk memperbaiki diri. Kadang ada kendala dari arah keluarganya sendiri. Yang pertama, dia bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa dengan doa-doa yang terbaik, dan dia mohon dengan sungguh-sungguh. Allah itu maha mulia. Kalau seorang hamba diketahui kejujuran dalam hatinya dan kesungguhan, insya Allah akan dimudahkan untuknya. Kemudian yang kedua, dia bangun komunikasi yang bagus dengan orang tuanya. Itu perlu dia terangkan, dia jelaskan, ya, dengan hal yang mudah untuk diterima. Mudah untuk diterima. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Apa yang Allah mudahkan, ya alhamdulillah kita lakukan. Hal yang di luar kemampuan kita, Allah tidak membebani kita dengan hal yang kita tidak mampu. Tapi kita berusaha semaksimal mungkin kepada hal yang bisa mengangkat kewajiban, hal yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan belajar itu sebenarnya itu kebaikan untuk orang tua ya. Kalau anak-anaknya belajar, itu malah mahkota untuk orang tuanya. Dari perbendaharaan harta yang sangat berharga untuk orang tuanya di hari kiamat, ketika dia memiliki anak-anak yang belajar. Sebab itu kecenderungan anak-anaknya nanti bisa lebih baik kehidupannya di dunia, lebih banyak amalan ketaatannya, dan itu akan menjadi timbangan kebaikan untuk orang tuanya. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya dari Yusril Ikhwat 30. Dari kecil saya mendengar bahwa orang berkurban nanti ketika melewati Shiratal Mustaqim itu akan mengendarai apa yang ia kurbankan. Apa benar ini, Ustaz? Ya, itu cerita-cerita dari sebagian orang. Mungkin ada riwayat yang keseret-seret ke sana.
Tapi saya tidak mengetahui ada riwayat yang sahih ya di dalam hal itu. Iya. Tentang keutamaan berkorban itu keutamaan yang sangat besar. Tidak perlu pada riwayat-riwayat yang seperti itu. Ya wallahu ta'ala alam. Nah, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya Ustaz dari Andi Ikhwa 35. Ini keluar dari tema juga Ustaz. Apakah kisah Nabi Ismail yang menceraikan istrinya yang kufur nikmat karena pesan dari ayahnya yakni Nabi Ibrahim alaihissalam bisa dijadikan dalil di masa sekarang untuk menceraikan istri-istri yang kufur akan nikmat yang tidak mensyukuri nafkah suami Ustaz? Kisah Nabi Ibrahim bersama anaknya Nabi Ismail itu dari kisah umat-umat yang telah lalu. Iya. Jadi apa yang diterangkan di dalam syariat kita dan didiamkan atau hukumnya belum terhapus, itu yang kita pakai di dalam syariat kita. Dan memang telah ada dari Nabi SAW wejangan ketika Umar ibn Khattab meminta kepada Ibnu Umar menceraikan anaknya, maka Nabi memerintahkan Ibnu Umar untuk mentaati ayahnya di dalam hal tersebut. Iya. Dan itu memang dibolehkan kalau ada maslahat yang benar di dalam hal itu. Orang tua bertindak benar. Tapi kalau misalnya istrinya adalah perempuan yang salihah, bapaknya tidak suka karena kesalihannya, karena dia adalah perempuan yang salihah, minta diceraikan, tidak boleh taati orang tua dalam hal yang seperti itu. Sebab itu maksiat namanya. Tapi kalau memang si anak ini dia punya istri yang tidak baik, dipandang oleh orang tuanya bisa membahayakan dirinya, itulah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim terhadap Nabi Ismail. Itu pula mungkin yang dipandang oleh Umar terkait dengan anaknya Abdullah bin Umar. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Dari Abu Abdan Ikhwa 8. Ustadz, ada 2 orang bersaudara dan kedua-duanya berkurban atas nama ayah mereka yang sudah meninggal. Dan mereka berkurban di tempat atau panitia yang sama. Bagaimana hukumnya, Ustadz? Nggak ada masalah ya. Ya kalau dua-duanya mengikutkan orang tuanya, itu adalah hal yang baik. Itulah dari kebaikan anak yang salih, anak-anak yang salih untuk orang tuanya. Makanya dalam Sahih Muslim dari hadits Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Idza matal insanu inqata'a min amalihi illa min thalath." Apabila manusia itu meninggal, terputus amalannya kecuali 3. Ya diantaranya adalah min sadaqatin jariyah, dari sedekah jariyah, wa ilmin yuntafa'u bih, dan ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, waladin salih yad'ulah, anak yang salih. Dan itu bukan dikatakan satu anak saja. Ya, waladin salih. Jadi berapapun dia punya anak, kalau dia beramal di amalan salih, seperti misalnya dalam kurban ini, kemudian dia niatkan untuk dia ikutkan orang tuanya di dalamnya, maka dia juga maka itu akan tercakup dalam kebaikan untuk orang tuanya. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Pertanyaan selanjutnya dari Khairil Ikhwan 30, izin bertanya, sebagaimana dilarangnya memberikan bagian hewan kurban ke penjagal dan pemotong daging, bagaimana jika pada saat memotong mereka langsung memisahkan kaki dan kulitnya? Apalagi sang penjagal adalah tetangga sendiri, Ustaz. Apabila dilarang, kan tidak enak. Gimana menyikapinya, Ustaz? Ya itu kalimat tidak enak itu asalnya kayak gimana ininya? Seorang berkurban itu ada hukum syar'i di dalamnya. Kalau dia kurbankan satu hewan kurban, itu kaitannya dengan kurban. Ya kalau misalnya ada tukang jagal atau ada yang bantu, maka dari awal itu dia perjelas akadnya. Ya kalau akadnya adalah mereka kerja untuk hal tersebut, dikasih upahnya, tidak boleh dikasih dari bagian apapun dari hewan kurban. Dan diberitahu dari awal, jangan berkata tidak enak untuk hal tersebut. Iya, itu masalahnya dia nggak bicara dari awal. Dia terangkan hukum-hukum supaya orang mengerti. Kalau misalnya setelah diberi upah, kemudian
dia hanya minta izin, nanti saya ambil kakinya, dia izinkan, tidak ada masalah untuk hal itu. Nah, itu kan jadi enak, karena dia sudah bicara dari awal. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, jazakallahu khairan barakallahu fiik. Pendengar 88,2 FM Anasiyah Sakinah dengan Sunnah, juga Anda pemirsa dimanapun Anda berada. Sekarang Anda sedang mendengarkan kajian intensif spesial keutamaan 10 hari Dzulhijjah di pembahasan kitab dari karya Imam Ibnu Abi Dunya rahimahullah ta'ala. Dan sekarang kita sudah masuk ke sesi tanya jawab, di mana buat Anda yang sudah bergabung di grup WhatsApp Dzulqarnain, silahkan melayangkan pertanyaannya. Dan buat Anda yang belum bergabung, silahkan ketik daftar, kemudian kirim ke 08114478882 khusus untuk ikhwan, dan 0853933 kali 13831 khusus untuk akhwat. Baik, saya akan kembali membacakan pertanyaan yang sudah masuk. Berikut pertanyaan dari Agus Farid, Ikhwan 24. Ustadz, apa hukum menggambar makhluk hidup seperti burung, ikan, dan lain-lain dengan tujuan hanya untuk belajar memperkenalkan kepada anak kecil? Apakah itu haram? Berdasarkan keumuman hadits, Nabi ada ancaman bagi orang yang menggambar makhluk bernyawa. Iya, tentunya itu masuk ke dalam keumuman ancaman, karena orang yang menggambar itu dikatakan kepadanya, hidupkan apa yang kamu gambar. Dan ilah dari larangan adalah daria, itu bisa mengantar kepada keharaman hal yang diharamkan yang lainnya. Dan sudah berjalan di tengah manusia berbagai masa generasi, nggak ada yang melakukan itu juga. Dan mereka juga kenal dari alam di sekitarnya, kenal dari hewan-hewan, ikan-ikan. Ya kalau dibilang darurat juga nggak ada dikatakan darurat di dalam hal itu. Boleh dia gambar dari ikan dan seterusnya, tapi nggak boleh digambar utuh. Dihilangkan kepalanya, dan semisal dengan itu. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Jazakallahu khairan barakallahu fiik. Dari Depari, Ikhwat 33, bolehkah yang berkurban meminta bagian khusus dari hewan kurbannya, misalnya minta bagian ekor, lidah, atau lainnya, Ustaz? Ya nggak ada masalah, itu hewan kurban memang boleh sebagiannya dia makan sendiri. Ya kalau diambil bagian khusus dari apa yang dia ingin makan untuk keluarganya, untuk dirinya dan keluarganya, itu nggak ada masalah, insyaallah ta'ala. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Nah, jazakallahu khairan barakallahu fiik. Dari Abu Mu'adz, Ikhwa 2, apakah tidak mengapa sholat sunnah dilakukan dengan cara duduk walaupun kita dalam keadaan sehat dan tidak apa-apa dilakukan tiap hari, Ustaz? Kalau sholat sunnah itu syah ya dari Nabi, beliau pernah melakukannya dalam keadaan duduk. Ya, dan beliau tidak dalam kondisi sakit. Itu menunjukkan pembolehan. Cuman kalau terkait dengan masalah dilakukan setiap hari, ya kalau dari sudut kebolehan boleh saja, cuman sholat itu paling utamanya berdiri. Ya, dan jiwa itu jangan dia didik dengan hal-hal yang membuatnya menjadi longgar. So, kalau dia terbiasa seperti itu duduk, nanti dia akan kebiasaan. Akhirnya nanti malas untuk melakukannya. Beda dengan orang yang dia selalu menjaga di satu kondisi dalam keadaan berdiri, itu biasanya semangatnya lebih terkontrol. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan taufik kepada semuanya. Baik, jazakallahu khairan barakallahu fiik. Pertanyaan selanjutnya dari Rizky Ikhwan 20, apa hukumnya menjual buket uang atau rangkaian bunga yang menggunakan uang asli, Ustaz? Apa tadi? Apa hukumnya menjual buket uang? Jadi merangkai bunga, tapi bunga ini dari uang asli, Ustaz. Ya pertama dia di situ dilihat ya pada uang yang ada di situ. Ya, itu menjadi masalah karena ada uangnya ya, ditukar dalam bentuk dijual. Itu saya nggak bisa jawab untuk sekarang ini ya, wallahu alam. Saya perlu pikir lebih mendalam. Baik, jazakallahu khairan barakallahu fikum, Ustaz. Dari Fulana 50 grup 9, saya seorang nakes
Tak jarang ketika harus mengambil keputusan akan suatu tindakan, harus berseberangan dengan nakes dengan bidang keahlian lain. Ketika ada tindakan yang harus diambil dan menyangkut nyawa pasien, manakah yang harus diutamakan? Membiarkan tenaga ahli lain menjalankan tindakannya dengan niat untuk menjaga hubungan baik dengan sesama nakes, tapi hati menjadi resah karena merasa tindakan yang diambil partner nakes lain berbahaya, atau memaksakan dengan sikap ma'ruf tindakan yang ingin saya ambil karena merasa sebenarnya tindakan saya lah yang tepat, tapi akan berakibat suasana hubungan menjadi tidak baik. Bagaimanakah sikap yang baik sebagai seorang muslim? Apakah ketika saya memilih untuk menjaga silaturahmi adalah tindakan yang sudah tepat dalam jalannya takdir Allah? Seperti itu. Nah, yang pertama yang dijaga dan dipelihara adalah keselamatan jiwa orang. Iya. Dan menyelamatkan jiwa seorang itu seakan-akan dia menghidupkan seluruh manusia. Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'an. Barang siapa yang menghidupkan satu jiwa, maka seakan-akan dia menghidupkan seluruh manusia. Maka itu yang pertama yang dia jaga, dia pelihara. Kemudian yang kedua, yang dia jaga, yang dia pelihara adalah bagaimana dia menjawab tindakannya di depan Allah pada hari kiamat. Jangan dia pedulikan terkait dengan masalah hubungan dengan orang dan sebagainya. Itu tidak akan membantunya di hari kiamat. Dia persiapkan apa yang akan dia jawab kepada Allah di hari kiamat. Kemudian yang ketiga, dia jangan keluar dari peraturan yang disepakati di kalangan ahli kesehatan di situ, atau apa yang merupakan prosedur umum di tengah pemerintah dengan standar yang telah dimaklumi. Ya, jadi 3 hal sebagai ukuran. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya dari Faruk Ikhwan 8. Bismillah, izin bertanya mengenai sholat Idul Adha. Ustadz, apakah ketika khotib naik mimbar pada sholat Idul Adha, terdapat larangan berbicara sebagaimana ketika khotib naik mimbar pada sholat Jumat? Dan pada saat sholat Id, khotib berdoa, apakah kita disunahkan untuk mengaminkannya dengan mengangkat kedua tangan? Terkait dengan masalah bicara itu silam pendapat ya, terkait dengan masalah apakah sholat Id itu sama dengan sholat Jumat. Iya. Tapi yang lebih dekatnya wallahu alam bahwa mendengar khutbah itu tidak sama ya dengan mendengar khutbah ketika di hari Jumat. Ketika di hari Jumat. Karena mendengar khutbah itu di pendapat mayoritas ulama dia bukan masuk dalam kewajiban. Yang wajib itu bagi siapa yang mewajibkan itu terkait dengan sholat Idnya. Walaupun jumhur ulama mengatakan bahwa sholat Idul Adha dan Idul Fitri itu masuk ke dalam sunnah muakkadah. Iya. Adapun terkait dengan mengangkat tangan ketika imam berdoa, itu dibolehkan, tidak ada masalah mengangkat tangan kemudian dia mengaminkan. Sebab doanya imam itu sama dengan doanya makmum, doanya orang yang hadir kalau dia mengaminkan. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Pendengar 88,2 FM An-Nasihat Sakinah dengan Sunnah, kita masih di program kajian intensif dan kita sudah masuk di sesi tanya jawab. Silakan layangkan pertanyaan Anda. Dan buat Anda yang belum bergabung, silakan ketik daftar, kirim ke 0811447882 khusus untuk Ikhwan dan 085393 kali 13831 untuk Akhwat. Baik, pertanyaan berikutnya Ustaz dari Umur Rizki Akhwat 26. Apa hukumnya jika ada dari pihak pesantren menyuruh santrinya untuk pergi meminta sumbangan di warga sekitar dan mereka harus mencapai target yang telah ditentukan dari pihak pesantren untuk mereka berkurban di pesantrennya? Itu hal yang kurang bagus ya seperti itu. Ya. Harusnya mereka tempuh cara yang lebih baik daripada itu. Kemudian di sebuah pondok pesantren itu pada dasarnya anak-anak datang itu untuk belajar. Jadi pihak yang menyelenggarakan pesantren harusnya dia sudah siapkan program untuk itu.
Bukan pekerjaannya untuk keliling meminta kepada orang dan seterusnya. Dan itu menjadi kurang layak juga dan kurang bagus. Dan itu mungkin ada sebagian orang yang melakukan. Dan kebanyakan pondok pesantren tidak seperti itu bentuknya. Karena itu hal-hal yang seperti ini sebaiknya dihindari. Dan jangan memasukkan ilmu itu dimuliakan, diagungkan. Kemudian dari sudut syar'inya, itu berkeliling kemudian minta untuk orang berkurban. Berkurban kayak bagaimana yang dia maksud? Ya kalau setiap orang misalnya dia minta berkurban penuh atau 1 ekor kambing bersamanya, ya ini agak rumit ya. Tapi kalau bahasa yang seperti dilakukan oleh sebagian manusia, kumpul beberapa saja, apa saja yang terkumpul, dibelikan hewan kurban, ya kalau bisa 1 ekor kambing, 1 ekor kambing walaupun dari sumbangan 100 orang, nah itu tidak syah sebagai hewan kurban. Itu hanya dihitung sebagai sedekah. Ya, kalau itu datang dari pihak pondok pesantren itu sangat tidak layak sekali, sebab itu bertentangan dengan ilmu juga. Ya semoga Allah memberi hidayah kepada semuanya. Baik, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Afwan Ustaz, pertanyaan berikutnya dari Bakhtiar Ikhwan 39. Apakah memang ada pendapat dari Ibnu Hazm bahwa kurban bisa dengan ayam dan waktu pemotongan hewan kurban tidak terbatas waktunya? Wallah alamnya saya tidak pernah ingat ada hal yang seperti itu. Ya Allah alam. Jadi saya tidak bisa katakan ya tidak, tapi Ibnu Hazm rahimahullah, walaupun ada beliau madhabnya madhab Thahiri, walaupun ada hal-hal yang aneh terkait dengan hikmah illah, tapi kalau di pembahasan ini saya kayaknya jauh kalau Ibnu Hazm berpendapat seperti itu. Karena ada nas terkait dengan hewan kurban hanya dari bahimatul anam, itu ada ayat Al-Quran, hadits Rasulullah. Dari Ibnu Hazm biasanya dia terikat pada zahir nas. Kemudian itu adalah ijma dari hal yang disepakati, tidak ada silang pendapat. Jadi jangan mentang-mentang Ibnu Hazm sering ada pendapat aneh, kalau ada dia berpikir aneh dia nisbatkan kepada orang. Itu tidak boleh, itu berdusta namanya atas nama ulama. Siapapun tidak diperbolehkan. Ya semoga Allah memberi taufik pada semuanya. Baik, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Berikutnya dari Mei Akhwat 12. Ini terkait wasiat Ustadz. Pertanyaannya begini, seorang kakak punya adik si A dan si B. Sebelum meninggal, si kakak ini menitipkan uang ke adiknya si A yang bernama si A dan berpesan kalau nanti si B menikah, tolong berikan uang ini. Tapi sampai sekarang si B sudah berusia mendekati 50 tahun, belum juga menikah dan belum ada tanda-tanda dia akan menikah. Pertanyaannya, kalau memang si B belum juga menikah atau memang tidak mau menikah, bagaimana status dari uang tersebut, Ustaz? Mohon solusinya. Yang pertama, kalau dititipin uang dengan pesan seperti itu wasiat namanya. Dilihat dari jumlah uangnya. Kalau dia masuk dalam harta warisan, maka itu tidak boleh lebih dari 1/3 dari harta warisannya. Ya kalau dia masih masuk di 1/3, tidak ada masalah, dilaksanakan wasiatnya. Dilaksanakan wasiatnya. Kalau wasiatnya tersebut tidak bisa dilaksanakan, maka itu kembali ke dalam pembagian sebagai harta warisan. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya dari Taufik, Ikhwat 35. Jika kurban 1 kambing bisa untuk 1 keluarga, apakah artinya ini kita cukup kurban sekali dalam seumur hidup atau bagaimana, Ustaz? Anda ya jadi berkurban setiap tahun. Setiap tahunnya itu, kalau dia berkurban 1 ekor kambing, itu cukup untuk dia dan seluruh keluarganya. Kalau dia punya 4 istri, 100 orang anak pun dengan 1 ekor kambing itu cukup. Dengan 1 ekor kambing. Begitu maksudnya. Tapi syariat kurban itu syariat setiap tahun. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Dari Caidi, Ikhwat 31. Apa hukum berpuasa di 10 Dzulhijjah sampai ia memakan daging kurbannya, Ustaz? Nggak boleh dia berpuasa sampai 10 hari Dzulhijjah. Tanggal 10 itu diharamkan berpuasa. Dan nggak boleh dia ada niat berpuasa di situ. Dia berpuasa hanya boleh sampai tanggal 9. Matahari terbenam di tanggal 9 di hari Arafah.
dia berbuka. Itu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Pendengar, waktu kita tersisa sedikit lagi dan saya akan mengambil 3 pertanyaan terakhir. Dari Abu Alisa, grup Ikhwat 37, pertanyaannya, izin bertanya Ustadz, bagaimana caranya agar dalam beribadah hati ini terus menjadi ikhlas, dan apakah ketika hati kita ada kecondongan untuk mulai tidak ikhlas, atau mau dilihat orang, setelah itu kita beristighfar dan menyesalinya, apakah ibadah tersebut kembali dapat dikatakan telah dilakukan dengan ikhlas, Ustaz? Ya, seorang memang ketika beribadah, nggak ada yang bisa mengatakan bahwa dirinya 100% dari awal sampai akhir itu selalu ikhlas, tidak pernah diganggu oleh syaitan. Syaitan itu bisa aja mengganggu. Tapi yang masalah itu kalau ketika ketidakikhlasan datang, dia biarkan, bahkan dia sambut, itu yang masalah. Tapi kalau datang gangguan itu, dia lawan, kemudian dia perbaiki dirinya, dihadirkan keikhlasannya, maka itu tidak akan membahayakan ibadahnya biidnillahi ta'ala. Keikhlasan itu dengan menghadirkan bahwa dirinya itu diperintah untuk beribadah kepada Allah. Dan ibadah itu tidak akan diterima oleh Allah kecuali kalau dia hanya beribadah ikhlas karena Allah. Kemudian dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bukan untuk melihat pandangan manusia, tapi untuk mencari ridha Allah dan untuk kebaikan dirinya sendiri di depan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia beribadah itu di atas kondisi dia ingin mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu akan membantunya untuk ikhlas di dalam ibadahnya. Sebagaimana kalau dia beribadah, dia lakukan hal itu seakan-akan Allah melihatnya, selalu memperhatikannya, sehingga dia semakin memacu dirinya untuk ikhlas. Ya, demikian pula kalau dia hadirkan pada saat dia melakukan ibadah bahwa kemampuan dia melakukan ibadah itu nikmat dan anugerah dari Allah. Dan semua orang diberi kesempatan untuk hal yang seperti itu. Dan dari hal yang membantu seorang untuk ikhlas, dia apabila beribadah, dia tidak pernah memandang dirinya sempurna. Dia hamba yang banyak berdosa, banyak kekurangan, dan dia perlu untuk selalu mendekatkan dirinya kepada Allah. Semoga Allah memberi taufik pada semuanya. Baik, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya dari Akhwat 27. Alhamdulillah, hampir setiap tahunnya orang tua selalu berkorban, tapi sejak beberapa tahun terakhir ini orang tua merasa karena mereka sudah berkali-kali berkorban atas nama beliau, maka beliau menyuruh anaknya untuk berkorban. Tahun lalu kakak Ana, dan insya Allah tahun ini giliran Ana dan adik Ana. Apakah boleh seperti itu, Ustaz? Oh, uang orang tua untuk berkorban, untuk korban anak-anaknya. Dan juga apakah boleh kami selaku anak meniatkan pahala kurban untuk keluarga, orang tua, saudara, karena kami belum menikah, dan kakek nenek yang sudah meninggal. Syukran. Kalau terkait dengan anak mengikutkan orang tuanya, itu nggak ada masalah. Tapi terkait dengan anak kepada saudaranya, itu dilihat ya, kalau saudara itu di dalam tanggungan nafkahnya, misalnya hidup bersamanya, dia menanggung nafkahnya, dia memberi makan, maka tidak ada masalah, dia diikutkan dalam kurban. Tapi kalau saudaranya hidup mandiri sendiri, itu tidak bisa diikutkan, dia hendaknya berkurban sendiri. Itu ketentuannya di dalam pembahasan. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Ini pertanyaan terakhir, Ustaz. Dari Dwi Ikhwa 10, Bismillah, apakah menyembelih kurban dengan tangan sendiri termasuk sunnah? Ya, termasuk sunnah, dan itu yang paling afdalnya. Karena Nabi SAW melakukan hal itu. Beliau melakukannya dengan sendiri. Karena di dalam penyembelihan itu ada makna-makna ibadah yang memang dimaksudkan. Dari bentuk dia lebih mendekat kepada makna ikhlas, lebih mendekat kepada makna menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau dia sembelih dengan tangannya sendiri itu lebih mencocoki sunnah.
Tapi kalau dia ndak mampu menyembelih sendiri, karena mungkin dia ndak ahli menyembelih, apalagi kalau dia menyembelih mungkin hewannya akan kesakitan atau menderita, akhirnya dia wakilkan kepada orang lain yang ahli di dalam hal itu. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Demikianlah tadi pertanyaan terakhir kita di program kajian intensif keutamaan 10 hari Idul Hijjah karya Al-Imam Ibnu Abi Dunya rahimahullah ta'ala. Tentunya bersama guru kita Al-Ustadz Abu Muhammad Dzulkarnain bin Muhammad Sunusi hafizahullah ta'ala. Dan semoga saja Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengerahkan kesehatan juga kelapangan waktu untuk beliau. Jazakallahu khairan Ustaz. Pendengar, cukup sekian perjumpaan kita untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan insya Allah kita akan ketemu lagi di esok hari di waktu yang sama. Saya Fatih Adam bersama dengan kru yang bertugas pamit. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.